semuanya, nama saya Dr. Sela. Hari ini saya mau sharing tentang latihan fisik yang baik dan tepat untuk penyandang PTM atau penyakit tidak menular di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori PTM ini. Yang pertama adalah diabetes mellitus ataupun DM, di mana seseorang itu mempunyai kadar gula yang berlebihan di dalam tubuhnya. Yang kedua, hipertensi ataupun darah tinggi. Keadaan darah tinggi adalah keadaan di mana tubuh seseorang memiliki tekanan darah yang tidak stabil dan biasanya di atas normal. Yang ketiga, penyakit jantung. Penyakit jantung ini banyak ya. Ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit penyumbatan, ada juga penyakit jantung yang disebabkan oleh kelainan hantaran listrik, sehingga ritme atau denyut jantungnya tidak teratur. Sebetulnya ada banyak penyakit juga yang dimasukkan ke dalam kategori PTM ini, tapi kita mau fokus ke penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan jantung, karena 3 penyakit ini adalah penyakit PTM yang angkanya tertinggi di Indonesia dan di seluruh dunia. COVID-19 sendiri adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini bernama SARS-CoV-2, dan virus ini menyerang saluran pernapasan sehingga menimbulkan berbagai macam gejala dari yang ringan, sedang, berat, bahkan sampai kritis. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang walaupun terinfeksi dengan virus ini tidak menimbulkan gejala apapun, tapi dapat menyebabkan penularan kepada orang lain. Nah, kenapa kita berfokus kepada PTM atau kepada 3 penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung? Karena 3 penyakit ini akan menambah angka kematian pada COVID-19. Nah, menurut penelitian, orang-orang dengan sakit jantung atau kardiovaskular akan mempunyai resiko 10% untuk meninggal dunia jika terkena COVID-19. Kemudian untuk orang-orang yang terkena diabetes mellitus, angka resikonya bisa mencapai 7,3%, dan orang-orang yang mempunyai sakit hipertensi, angka resiko kematiannya bisa sampai 6%. Untuk menghindari atau mencegah resiko kematian pada penyandang PTM akibat COVID-19, kita perlu mengendalikan PTM itu sendiri. Salah satu cara untuk kita dapat mengendalikan PTM adalah dengan melakukan pola hidup yang aktif dan melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik yang terukur dan teratur. Ada banyak hal di masa pandemik ini bisa membuat daya tahan tubuh kita turun. Misalnya, saat kita mendengar kabar tentang COVID-19 ataupun tentang berita corona yang mungkin saja simpang siur atau kita lihat secara terus-menerus, hal tersebut bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Bisa juga ada beberapa saudara kita atau kenalan kita yang mungkin terkena sakit, itu bisa membuat kita kepikiran dan akhirnya daya tahan tubuh kita juga turun karena cemas. Pada pasien atau pada teman-teman yang mempunyai kondisi darah tinggi atau mungkin gula, dengan tidak terkontrolnya gula atau darah tingginya, misalnya tensinya suka naik turun atau gulanya ya kadang naik, kadang drop, jarang mendekati angka normal. Hal ini juga bisa menyebabkan daya tahan kita turun. Jadi double-double kenanya. Udah daya tahan tubuh kita turun karena gula darah naik turun, tensi naik terus, lalu kita setiap buka handphone beritanya tentang COVID-19 terus, atau setiap kita nonton TV selalu ada berita tentang pandemik yang gak selesai-selesai. Nah, jadinya double-double itu pikiran. Jadi double-double keresahan kita jadi semakin tinggi sehingga daya tahan tubuh bisa sangat menurun. Nah, latihan fisik yang teratur dan terukur bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan fisik seperti apa sih yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Di zaman pandemik seperti ini, latihan fisik yang dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah latihan fisik yang bersifat intensitas sedang. Intensitas latihan fisik di sini maksudnya adalah berat atau ringannya latihan fisik dilakukan bagi seseorang. Jadi, secara intensitas, latihan fisik itu dibagi 3 macam. Yang pertama, intensitas ringan.
yang kedua intensitas sedang, yang ketiga intensitas berat. Nah, yang menjadi patokan untuk mengukur ringan, sedang, dan beratnya ini adalah sebetulnya heart rate atau denyut jantung kita. Tapi untuk paling gampangnya aja, kita bisa ngetes apakah latihan yang kita lakukan ini ringan, sedang, atau berat dengan cara berbicara dan bernyanyi. Jadi nggak perlu suaranya merdu-merdu banget, yang penting kita enjoy. Intinya kalau intensitas ringan, kamu masih bisa berbicara dan bernyanyi tanpa ngos-ngosan, jadi masih sangat leluasa. Itu yang ringan. Yang kedua, untuk intensitas sedang, kita sudah mulai sulit untuk bernyanyi, tapi kalau untuk berbicara, kita masih bisa lancar tanpa ngos-ngosan untuk berbicara. Jadi itu intensitas sedang. Nah, kalau yang intensitas berat, sudah sulit untuk bernyanyi, sulit juga untuk berbicara. Dari ketiga jenis intensitas latihan fisik, yang terbaik dilakukan di masa pandemik ini adalah latihan fisik intensitas sedang. Yang tadi tuh, kalau misalnya kita latihan, kita akan lebih sulit untuk bernyanyi, tapi kalau untuk berbicara kita masih lebih leluasa. Untuk intensitas sedang, kita juga bisa mengukur heart rate maksimal berkisaran 67% sampai 76% heart rate maksimal seseorang di usianya. Jadi, beda-beda usia itu beda heart rate ya, beda heart rate maksimalnya. Berikut ini akan saya tampilkan tabel untuk heart rate maksimal intensitas sedang di usia-usia tertentu. Selanjutnya, latihan fisik harus dilakukan meliputi pertama, latihan aerobik, yang kedua, latihan kekuatan otot, yang ketiga, latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Latihan aerobik dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu sampai 5 kali dalam seminggu. Setiap melakukannya minimal dilakukan 30 menit atau target dalam satu minggunya adalah 150 menit. Dan latihan ini tidak boleh dilakukan lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman sekalian melakukannya Senin dan Selasa, berarti hari Rabunya libur. Jadi tidak melakukan aerobik, dilanjutkan kembali hari Kamisnya. Jadi seperti itu. Latihan aerobik yang dilakukan tentunya dikerjakan di rumah saja ya. Kita belum nge-gym dulu atau belum senam rame-rame, tapi sendiri saja di rumah atau bersama keluarga. Teman-teman bisa menggunakan banyak panduan, di YouTube banyak sekali senam-senam aerobik yang disediakan. Banyak sekali teman-teman bisa cari di YouTube. Di kotak search-nya itu, di kotak search bisa diketik senam aerobik intensitas sedang atau senam kardio sedang, senam kardio ringan dan sedang. Hindari ya keyword atau kata-kata search yang berhubungan dengan HIIT, HIIT. Jadi jangan melakukan olahraga atau latihan HIIT atau High Intensity Interval Training, karena HIIT itu HIIT termasuk intensitas berat yang kurang baik untuk dilakukan saat kita masa pandemi seperti ini. Latihan aerobik juga bisa dilakukan di rumah saja dengan cara jalan cepat. Jalan cepat keliling rumah bisa dilakukan 2-3 kali sehari, dan setiap melakukan jalan cepat bisa sekitar 10-15 menit. Atau kalau yang rumahnya bertingkat bisa melakukan naik turun tangga, diulang berapa kali selama 10 menit atau 15 menit. Nah, kalau ada juga yang masih rasanya bosan ya dok, kita latihan di rumah aja, di rumah terus. Bisa juga melakukan latihan aerobik yang sifatnya outdoor, tapi ada tapinya. Kita harus betul-betul memperhatikan jarak aman satu sama lain. Artinya, teman-teman bisa tetap jalan sehat atau jalan cepat atau jogging di luar ruangan, di luar rumah, di daerah sekitarnya dengan menjaga jarak satu sama lain. Nah, kalau dalam keadaan biasa nih, kita tidak lari, tidak jalan, atau tidak naik sepeda, di tempat umum kita harus menjaga jarak 1-2 meter. Nah, tapi kalau kita sedang latihan
latihan aerobik seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda, kita harus menjaga jarak minimal 5 meter. Ya, harus 5 meter ya, jangan lupa. Kenapa beda kalau misalnya kita tidak berolahraga, jaraknya 1-2 meter saja cukup. Tapi kalau sedang berolahraga itu harus 5 meter, karena kalau kita sedang berolahraga, denyut jantung kita lebih cepat, lalu kita bernafas juga lebih cepat, dan kemungkinan besar kita akan lebih sering, sudah pasti ya, bukan kemungkinan besar, kita akan lebih sering bernafas, mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas, dan bisa saja droplet itu atau lendir ya, dan di situ bisa ada kumannya, bisa keluar lebih cepat dan keluar lebih banyak. Belum lagi kalau kita berlari misalnya, atau kita sedang bersepeda melawan arah mata angin. Jadi kita misalnya nih lari atau sepeda rame-rame nih, udah janjian sama teman-teman atau sama orang kompleks, kita udah janjian tapi tetap physical distancing, kita udah janjian sama-sama tapi jarak kita cuma 2 meter. Nah, kita nggak tahu misalnya orang yang kita ajak jalan bareng atau kita ajak olahraga sepedahan bareng itu mungkin saja OTG, atau mungkin saja ODP, sedang dalam penyembuhan, atau positif ya, dia jaraknya cuma 2 meter di depan kita, dan sedangkan kita semua ini berjalan atau berlari, bersepeda menghadap mata angin, jadi angin mengarahnya dari sana. Nah, orang depan kita, dia nggak sengaja, bukan secara sengaja, nggak sengaja akan lebih sering mengeluarkan dropletnya, dan itu terbawa mata angin. Jadi pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi jaga jarak aman kalau berolahraga di luar itu 5 meter ya, 5 meter. Lalu dalam panduan untuk berolahraga di luar, sebaiknya tetap menggunakan masker ya. Jadi ada juga sih yang bilang nggak baik menggunakan masker karena akan membuat kita lebih engap, akan membuat lebih cepat sesak. Orang-orang dengan kondisi tertentu seperti asma atau jantung tidak akan kuat. Ya, karena itu disesuaikan saja. Jadi sesuai kemampuannya juga. Kalau dirasakan sudah, orang-orang dengan penyakit asma atau orang-orang dengan penyakit jantung dirasakan kurang nyaman menggunakan masker saat berolahraga di outdoor, lebih baik melakukan olahraga di indoor saja. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai permasalahan kardiovaskular atau permasalahan jantung ataupun respirasi ataupun permasalahan pernafasan yang mau olahraga di luar, silahkan. Tapi jangan lupa maskernya tetap dipakai, jangan lupa cuci tangan. Kalau pulang ke rumah juga langsung bersih-bersih, cuci tangan. Kalau bisa langsung beres-beres juga ya. Selanjutnya adalah latihan kekuatan otot. Ya, jadi sebetulnya latihan kekuatan otot ini ada banyak jenisnya, tergantung dari otot mana saja yang mau kita latih kekuatannya. Hanya untuk teman-teman dengan kondisi PTM atau kondisi penyakit tidak menular, kita fokus saja kepada 3 bagian otot besar, yaitu otot-otot di upper body, bagian tubuh atas, lower body, bagian tubuh bawah, dan trunk atau batang tubuh. Latihan kekuatan otot bisa dilakukan 8-15 kali repetisi dan dilakukan 2-3 set. Pada kondisi PTM atau penyakit tidak menular, kita tidak perlu melakukan latihan kekuatan otot yang berat-berat ya, bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Latihan kekuatan otot yang paling lumrah dilakukan adalah push up. Tapi kalau dirasa agak sulit melakukan push up, kita bisa melakukan wall push up. Seperti apa itu wall push up? Ini ya, kita sediakan gambarnya wall push up. Jadi sebetulnya sama saja seperti kita melakukan push up, tapi bedanya kita akan menyanggah badan kita bukan ke lantai, tapi menyanggah badan kita ke tembok. Pilih temboknya yang rata saja. Jadi dilakukan gerakan turun naik itu hitungannya 1, berarti 8-15 kali repetisi, artinya 8-15 kali gerakan naik turunnya ya, wall push up-nya. Kemudian antara 8-15 kali yang pertama itu dilakukan jeda sedikit 1 menit, kemudian dilakukan lagi 8-15 kali, istirahat lagi 1 menit,
dilakukan lagi 8-15 kali. Nah, ini yang dimaksudkan dengan latihan kekuatan otot 8-15 kali repetisi dengan 2-3 set. Contoh latihan kekuatan otot lainnya adalah squat. Ya, sepertinya sudah banyak yang tahu squat ya, tapi demikian fotonya. Yang belum tahu, ini ada fotonya squat. Kurang lebih seperti ini squat ya. Kalau dirasa sulit melakukan squat, teman-teman juga bisa melakukan squat yang lebih mudah. Kita bilangnya sit to stand up. Jadi duduk ke berdiri ya. Duduk ke berdiri, tapi nggak asal duduk atau berdiri. Nanti ada contohnya seperti ini. Ini dilakukan juga sama tadi ya, 8-15 kali repetisi dengan 2-3 kali set. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melakukan plank. Plank ya. Plank seperti yang ini. Dan ada banyak lagi latihan kekuatan otot yang bisa dilakukan. Dilakukannya sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Begitu juga dengan repetisi dan set. Karena kekuatan otot kita masing-masing itu berbeda-beda pada awalnya, pada startnya. Tapi tentu saja kalau teman-teman misalnya kalau sekarang hanya mampu melakukan 10 kali repetisi, tidak sampai 15. Nah, pada beberapa minggu kemudian bisa ditingkatkan terus menerus. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan latihan fisik yang terukur. Kita lanjut ke latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Nah, untuk latihan fleksibilitas dan keseimbangan, ini sebetulnya gampang ya. Yang paling mudah adalah hindari duduk terus-menerus. Jadi setidaknya tiap 2 jam sekali lah kita melakukan latihan ini. Latihan ini mudah. Jadi seperti kalau kita dulu waktu SKJ ada senam-senam stretching ya. Stretching itu bisa dilakukan 2 jam sekali. Atau bisa juga nonton YouTube, banyak ya senam-senam peregangan yang dilakukan, bisa di kantor atau di instansi lainnya atau ya di rumah. Itu banyak sekali pilihan YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat, sesuaikan saja dengan preferensinya teman-teman, latihan peregangan yang mana yang cocok dan sesuai dengan teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan saja, pilih aja, pilihannya banyak, latihan peregangan yang mana yang cocok dan disukai sama teman-teman ya. Untuk latihan yang lainnya berhubungan dengan fleksibilitas dan keseimbangan, teman-teman bisa mempraktekkan yoga atau tai chi. Untuk latihan fisik aerobik, kekuatan otot, fleksibilitas dan keseimbangan dapat dilakukan secara simultan, artinya dapat dilakukan secara berurutan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jika dirasa belum mampu melakukan secara berbarengan atau pada hari yang bersamaan, teman-teman bisa melakukannya pada hari yang terpisah. Misalnya pada hari Senin, lakukan kardio dan kekuatan otot. Terus pada hari Selasa, kekuatan ototnya saja. Bisa diseling-seling seperti itu. Jadi prinsipnya adalah melakukan latihan fisik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan dilakukannya dengan terukur dan teratur. Jangan lupa sebelum melakukan latihan fisik, lakukanlah pemanasan, dan sesudah melakukan latihan fisik, lakukanlah pendinginan. Lalu jangan lupa sebelum melakukan olahraga atau latihan fisik, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik dengan perut kosong. Jadi perutnya harus terisi alias sudah makan paling tidak 13 gram karbohidrat atau setara dengan 2-4 keping biskuit. Jadi tidak terlalu banyak juga ya, dan tidak bisa sangat kosong perutnya. Jadi harus tetap terisi. Lalu jangan lupa untuk menyediakan air minum, air putih. Jadi di sela-sela set atau di sela-sela istirahat, jangan lupa untuk terus mengkonsumsi air minum atau air putih supaya tidak masuk ke dalam fase dehidrasi. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah lakukanlah latihan fisik yang terukur dan teratur. Karena latihan fisik banyak sekali manfaatnya, terutama meningkatkan daya tahan tubuh kita menghadapi pandemi ini. Lalu jangan lupa melakukannya dengan hati yang bahagia, bukan dengan yang terpaksa ya.
Kemudian, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Untuk teman-teman yang punya kondisi PTM seperti darah tinggi, gula, jantung, jangan lupa untuk tetap minum obat-obatannya secara teratur sesuai anjuran dari dokter. Dan jika mengalami gejala-gejala yang lainnya, harus tetap berkonsultasi baik datang secara langsung atau menggunakan telemedicine atau konsultasi jarak jauh. Sekian video hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya tetap sehat, jasmani dan rohani, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Dadah!